Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rahyuni MPD, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan strategi dalam pembelajaran untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga Indonesia semasa pendudukan kolonial. Perjuangannya tidak kenal lelah dan konsisten sepanjang hayatnya dari masa muda. Terlahir dari bangsawan Pakualam, Yogyakarta dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat dan sempat menganyam pendidikan kedokteran Stopia. Karena kekritisannya kepada pemerintah kolonial, Ki Hajar Dewantara diasingkan Belanda ke Pulau Bangka. Sekembalinya dari pengasingan beliau mengganti nama dari Raden Mas Wardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara dan fokus menangani pendidikan bagi Bumi Putra dengan mendirikan sekolah taman siswa sebagai sekolah formal pertama untuk penduduk Bumi Putra. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Seorang guru adalah pendidik yang harus memberikan teladan, guru yang pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Guru memegang peran yang kuat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Ing Madia Mangunkarsa. Guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para anak didiknya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Guru juga harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik, hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dan berkembang dalam belajar. Yang ketiga, Tutpuri Handayani. Pendidik terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Guru berada di belakang anak didiknya untuk memberikan kepercayaan dan motivasi yang baik. Dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Tanpa melupakan kebudayaan yang ada dalam suatu lingkungan belajar, dibuatlah tujuan pendidikan yang membentuk manusia Indonesia yang beradab dan berkarakter baik. Poin yang kedua, pendidikan itu menuntun. Menuntun di sini bermaksud mengarahkan segala kodrat yang ada pada anak atau siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Poin yang ketiga, pendidikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Secara tidak langsung, pendidikan dan pendidik sewajarnya mengikuti perkembangan zaman. Poin yang keempat, pendidikan sama dengan budi pekerti. Budi pekerti sendiri adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti ini merupakan dasar atau nilai-nilai karakter yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Melalui poin-poin penting dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang bisa diambil. Yang pertama, pendidikan adalah proses melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Yang kedua, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, perlu ada pengembangan karakter melalui pembiasaan-pembiasaan baik di rumah maupun di lingkungan sekolah yang menjadi contoh nyata terkait merdeka mengajar dan penyesuaian materi dengan keberagaman. Yang keempat, guru tidak diperkenankan menghakimi karakter siswa yang kurang baik, melainkan tugas kita sebagai guru adalah menebalkan karakter siswa yang baik. Pengamalan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini diharapkan pendidikan di Indonesia mampu berpihak pada siswa,
dengan siswa sebagai pusat pendidikan, sedangkan pendidik tersebut haruslah bersifat dinamis atau berkembang sesuai kebutuhan siswa dan keadaan zaman. Hal ini sejalan dengan perkataan Bapak Pendidikan Indonesia, di mana beliau mengatakan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun berhamba pada sang anak. Sebagai calon guru penggerak, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya. Yang pertama, penyusunan tujuan belajar yang jelas. Mendorong siswa untuk menetapkan tujuan belajar pribadi yang spesifik dan terukur untuk setiap materi atau proyek yang mereka kerjakan. Diskusikan dan tinjau bersama tujuan-tujuan tersebut secara berkala, dan bantu siswa mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang harus mereka ambil untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, metode belajar yang beragam. Saya akan mengajarkan berbagai metode belajar seperti membaca, mendengarkan, menulis, berbicara, atau eksperimen. Kemudian membiarkan siswa memilih metode yang paling efektif bagi mereka sendiri. Lalu memberitahu mereka bahwa ada banyak sumber daya dan bahan belajar yang tersedia baik di perpustakaan maupun secara daring. Strategi yang ketiga, manajemen waktu. Saya akan membantu siswa merencanakan jadwal belajar mereka sendiri dan mengajarkan mereka keterampilan manajemen waktu untuk menghindari penundaan dan peningkatan produktivitas, serta mendorong mereka untuk menetapkan tenggat waktu untuk tugas-tugas dan proyek-proyek pribadi mereka. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Saya akan mendorong kolaborasi antara siswa dalam mengeksplorasi topik atau proyek tertentu, memfasilitasi diskusi kelompok atau proyek bersama yang memungkinkan siswa belajar satu sama lain dan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. Yang kelima, mengevaluasi diri. Saya akan mengajarkan siswa untuk secara teratur mengevaluasi kemajuan mereka terhadap tujuan pembelajaran pribadi mereka, serta mendorong mereka untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari, apa yang berhasil, dan apa yang perlu ditingkatkan, serta mendiskusikan hasil evaluasi bersama untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, dorongan guru. Guru harus berperan sebagai fasilitator dan memandu dalam proses merdeka belajar. Guru dapat memberikan panduan, saran, dan bahan refleksi, tetapi juga harus memberikan siswa ruang untuk eksplorasi dan pengambilan inisiatif, serta dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa mencapai tujuan mereka. 7. Penghargaan atas prestasi. Saya akan memberikan penghargaan atau pengakuan kepada siswa yang mencapai tujuan pembelajaran mereka. Penghargaan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dan penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi, kemandirian, dan keberagaman pembelajaran. 8. Pembelajaran berbasis proyek. Saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk memilih topik proyek mereka sendiri, merencanakan, dan mengelola proyek tersebut. Kesembilan, pembelajaran berpusat pada siswa. Saya akan menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Saya akan mendukung siswa dalam menjelajahi topik yang menarik bagi mereka. Itulah tadi beberapa strategi pembelajaran yang akan saya terapkan dalam mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.